Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanduki Putra dari kelas 9C. Di sini saya akan menceritakan tentang Indonesia pada masa Orde Lama. Wah, pernah nggak sih kita penasaran gimana sih susahnya Indonesia di masa Orde Lama? Bukan cuma tentang Soekarno yang karismatik itu, tapi juga tentang rakyat yang berjuang di balik sejarah. Jadi gini, setelah Indonesia merdeka, kita nggak langsung adem ayem. Tahun 1950-an tuh ekonomi kita masih babak belur. Inflasi tinggi, harga barang naik, dan banyak orang-orang kesulitan. Tapi di tengah kekacauan itu muncul semangat gotong royong yang luar biasa dari masyarakat. Misalnya di desa-desa, ibu-ibu tuh nggak cuma masak buat keluarga, tapi juga buat tetangga yang lagi kesusahan. Anak-anak muda juga aktif dalam organisasi pemuda. Mereka nggak cuma main-main, tapi juga belajar tentang nasionalisme dan kebangsaan. Tapi nggak semua cerita indah. Ada juga cerita tentang ketegangan politik pemberontakan dan konflik yang nggak kelihatan di permukaan. Tapi itulah yang bikin sejarah kita kaya dan penuh warna. Meskipun masa Orde Lama penuh tantangan, tapi semangat rakyat tuh luar biasa. Mereka nggak cuma jadi penonton sejarah, tapi juga aktor utama yang menentukan arah bangsa. Di tengah kondisi tersebut, Jakarta sebagai ibu kota negara juga merasakan dampaknya. Krisis pangan menjadi isu utama. Di Cengkareng, misalnya yang dulunya adalah daerah pertanian, kini banyak pendatang yang kesulitan mendapatkan beras. Beras yang tersedia seringkali disebut beras Saigon karena berasal dari bantuan luar negeri dan kualitasnya jauh berbeda dengan beras lokal yang biasa dikonsumsi penduduk asli. Kondisi ini menimbulkan ketegangan sosial antara penduduk asli dan pendatang. Namun, di balik kesulitan tersebut, muncul semangat gotong royong yang luar biasa. Masyarakat saling membantu, berbagi makanan, dan bekerja sama untuk bertahan hidup. Ibu-ibu di desa-desa tidak hanya mengurus rumah tangga, tetapi juga aktif dalam kegiatan sosial dan ekonomi, seperti menumbuk beras bersama atau berdagang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sementara itu, di bidang politik, Indonesia menghadapi tantangan besar. Upaya untuk menyatukan berbagai kelompok politik dan ideologi seringkali menimbulkan ketegangan. Namun semangat nasionalisme yang tinggi mendorong rakyat untuk tetap bersatu demi kemajuan bangsa. Masa Orde Lama juga ditandai dengan perjuangan diplomatik dan militer. Untuk mempertahankan kedaulatan negara, Operasi Trikora misalnya merupakan upaya besar untuk merebut kembali Irian Barat dari Belanda. Perjuangan ini memakan korban, salah satunya adalah Laksamana Yosudarso yang gugur dalam pertempuran Laut Aru. Di bidang seni, seniman lukis di Yogyakarta berperan penting dalam mempertahankan kemerdekaan melalui karya-karya mereka. Mereka membentuk sanggar-sanggar seni dan menciptakan karya yang menggambarkan semangat perjuangan dan ideologis bangsa. Namun tidak semua berjalan mulus. Korupsi menjadi masalah serius yang menghambat pembangunan. Pemerintah Orde Lama berusaha memberantasnya, namun tantangan besar tetap ada. Pada akhirnya, meskipun masa Orde Lama penuh dengan
tantangan dan kesulitan, semangat rakyat Indonesia untuk bersatu dan membangun bangsa tidak pernah padam. Kisah-kisah perjuangan, pengorbanan, dan gotong royong ini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa yang perlu dikenang dan dijadikan pelajaran bagi generasi mendatang. Begitulah cerita Indonesia pada masa Orde Lama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.